Setelah tawar-menawar beberapa saat, Tang Wulin akhirnya membayar 28 dengan susah payah 10.000 poin kontribusi adalah penyelesaian kustomisasi mecha. Menurut waktunya, dalam 2 bulan, dia bisa mengambil mechanya sendiri. Kursus kontrol Akademi Mecha dimulai saat ini. Saya ingin berpartisipasi dalam pendaftaran gratis di sore hari. Su Xiaoyan mengangkat tangannya tanpa ragu-ragu. Mengatakan bahwa dia akan berpartisipasi dalam kursus mecha sore. Melihat matanya bersinar, dia jelas sangat tertarik. Oleh karena itu, di antara tim Tang Wulin, dia, Su Lixi, dan Su Xiaoyan adalah 3 orang yang memilih untuk belajar bagaimana mengontrol mecha. Guyu, Ye Xinglan dan Xie Xie tidak mendaftar. Guyu masih sibuk seperti biasanya, setiap sore dia akan pergi ke pagoda pemindahan roh untuk belajar. Tetapi ketika saya kembali dari makan malam, saya sering membawa kembali makanan yang enak. Xie Xie dan yang lainnya telah melihatnya, tetapi mereka belum pernah memakannya. Guyu membawa kembali makanan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan langsung menyerahkannya ke Tang Wulin. Ada suatu masa ketika Tang Wulin berencana untuk membagikannya dengan Xie Xie dan Su Lixi. Aku langsung melihat mata tajam Guyu. Kemudian Su Lixi dan Xie Xie kabur. Sejak itu, makanan yang dibawa Guyu menjadi milik Tang Wulin. Kamu ingin mempelajari kendali mecha? Guyu bertanya pada Tang Wulin dengan beberapa keraguan. Baiklah, aku ingin mencoba. Divisi armor dan divisi mecha tidak sedang berkonflik. Kalian bisa memiliki keduanya. Satu kemampuan lagi, satu jaminan lagi, dan jangan lupa, keinginan masa depanku adalah bisa bergabung dengan tentara. Tentara didominasi oleh mecha. Jika saya tidak bisa mengendalikan mecha, bagaimana saya bisa berdiri di tentara? Ya, aku hanya khawatir kamu akan membuang waktu. Kata Guyu tak berdaya. Tang Wulin tersenyum dan berkata, itu tidak benar. Ketika saya masih kecil, saya bermimpi menjadi master mecha. Saat itu, saya tidak pernah berpikir untuk menjadi master armor pertempuran, bahkan konsep master armor pertempuran. Tidak sama sekali. Aku lahir di tempat kecil. Di tempat kami, impian semua anak laki-laki adalah untuk bisa mengendalikan mecha dan berpacu di langit di masa depan. Guyu tersenyum, nah, terserah kamu. Kelas berakhir. Shen Yi dari belakang podium mengumumkan akhir kelas dan memimpin untuk membuka pintu guru dan berjalan keluar. Ketika dia membuka pintu, dia berhenti sebentar karena ada orang yang berdiri di luar pintu. Halo guru. Seorang gadis berambut perak, tak tertandingi memberi hormat pada Shen Yi dengan hormat. Shen Yi berkata dengan bingung, Naer, kenapa kamu di sini? Apakah kamu mencari saya? Naer menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan mengarahkan jarinya ke dalam. Hati Shen Yi terharu dan melihat kembali ke kelas. Tentu saja, Naer mengenalnya. Ini adalah murid pribadi Master of the Sea God Pavilion, yang dipuji sebagai jenius pertama di halaman dalam dan dilatih untuk memasuki pavilion Dewa Laut di masa depan. Jenius juga dibagi menjadi beberapa level, dan kemampuannya untuk dipandang oleh Master Pavilion dari Sea God Pavilion telah membuktikan kejeniusannya. Apakah dia datang ke kelas 1 untuk menemukan seseorang? Apakah ada seseorang yang dia kenal di kelas? Shen Yi menyingkir, tapi tidak pergi. Dia ingin melihat siapa yang bisa membuat ini dikenal sebagai putri kecil di halaman dalam menemukan Naer. Begitu dia melangkah ke samping, para siswa di kelas 1 yang akan pergi setelah kelas secara alami melihat Naer yang tersenyum di pintu. Hampir semua orang yang melihatnya berhenti tanpa sadar, terutama siswa yang memandangnya dengan kagum. Ini terlalu indah. Dan sepertinya semua orang seumuran. Kecantikan Naer Mei yang mempesona dan kecantikan yang mempesona, berdiri di sana, langsung menjadi fokus penonton. Ketika orang lain melihat Naer, Tang Wulin secara alami melihatnya juga, dengan sedikit keterkejutan di matanya, dan berinisiatif untuk menyambutnya. Naer, kenapa kamu ada di sini? Tang Wulin mengatakan ini dan segera duduk. Dialah orang yang Naer datang cari. Tiba-tiba, mata semua siswa di kelas itu memandangnya secara berbeda. Kecuali Tang Wulin sendiri, hanya Xie Xie yang pernah melihat Naer. Pada saat ini, dia memandang Naer dan kemudian ke Guyu dengan alis cemberut, dan tanpa sadar melangkah pergi. Tang Wulin keluar dari kelas, Naer segera datang, meraih lengannya, dan berkata dengan manis, saudaraku, apakah aku tidak merindukanmu? Inikah tempat kamu belajar? Tempatnya begitu besar, aku menemukannya. Butuh waktu lama untuk menemukan kelasmu. Sudah ada kepanikan di kelas, saudara. Adik Tang Wulin? Suster dari monitor. Halo cantik, namaku Yang Nianxia, dan aku adalah saudara yang baik dari pemimpin regu.
Yang Nianxia yang jangkung menjauh dari yang lain dan bergegas keluar dari kelas terlebih dahulu, berkata kepada Naer dengan wajah sederhana. Tang Wulin memutar matanya, kapan dia menjadi saudara yang baik, pria ini tidak lebih buruk dari dirinya sendiri. Naer sedikit tersenyum, halo, saya Naer. Halo Naer, saya Luo Guising. Dengan kilatan cahaya perak, Luo Guising muncul di sisi lain Tang Wulin, dan orang ini benar-benar menggunakan transfer instan. 1. Halo. Naer juga tersenyum kembali. Para siswa laki-laki bergegas keluar dengan cepat satu persatu, seusia mereka. Saya masih tidak tahu apa itu pendiam, Naer begitu cantik, baik hati, lembut dan baik, tanpa kepura-puraan. Dia tersenyum manis ketika dia menyapanya, dan mata para pemuda yang menonton itu terlihat membosankan. Baiklah kalian. Ayo pergi. Tang Wulin mengangkat tangannya, menarik teman-teman sekelasnya, dan membawa Naer keluar. Melihat mereka pergi, Yang Nianxia berkata dengan wajah serius, mulai hari ini, pemimpin regu adalah kakak laki-lakiku. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menjadikannya sebagai kakak laki-lakiku. Hentikan. Bau tak tahu malu. Besar paman saya milik saya. Untuk beberapa waktu, kelas pertama penuh dengan kekacauan, dan Shen Yi memandang Tang Wulin dan Naer pergi dengan terkejut. Saudara? Naer adalah adik perempuan Tang Wulin? Tapi mereka tidak mirip. Tang Wulin membawa Naer keluar dari gedung pengajaran dan datang ke Lingbing Square. Naer, sama-sama diterima. Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil menatap Naer yang tersenyum dan tersenyum. Bukan hanya teman sekelas saja. Dalam perjalanan keluar, mereka bertemu dengan siswa dari kelas lain, dan mereka semua memperhatikan Naer. Namun, Tang Wulin, yang dipegang oleh lengan Naer, menerima lebih banyak tatapan cemburu. Naer terkekeh, bukankah kakakmu seperti aku? Kalau begitu aku tidak akan datang ke sini untuk menemuimu lain kali. Ayo buat janji. Biasanya aku sibuk latihan, jadi bisa habis seminggu sekali. Lalu setiap hari Rabu. Sore hari, haruskah kita bertemu? Kamu akan mengajakku makan makanan enak. Oke. Tang Wulin meremas hidung Naer sambil mengantuk, apa yang ingin kamu makan hari ini? Kamu akan mengaturnya. Aku ingin makan kamu yang malang. Naer membuat pernyataan dengan penuh semangat. Ayo. Tang Wulin selalu merasakan kehangatan di hatinya saat bersama Naer. Munculnya Naer mencairkan rasa dingin dan kesepian di hatinya, yang merupakan cara terbaik untuk bersantai. Sore ini, dia tidak berlatih. Tidak sampai malam kembali, dia langsung pergi ke tempat pelatihan eksklusif untuk menumbuhkan kekuatan jiwanya. Ketika Tang Wulin masuk ke ruang kelas keesokan paginya, dia merasa suasananya agak salah. Kemudian semua anak laki-laki di kelas, desir. Setidaknya 2/3 dari mereka berdiri, dan bersama-sama membungkuk kepadanya, kakak. Mulut Tang Wulin bergerak-gerak, bagaimana situasinya? Pergi, kalian semua. Tang Wulin berkata dengan muram, lalu kembali ke kursinya dan duduk. Saudaraku, minum air. Seseorang segera membawa air. Saudaraku, kamu punya beberapa makanan ringan. Kamu sudah cukup. Tang Wulin menepuk keningnya. Saudaraku, kapan Naer akan datang lagi? Mari buat janji lain kali. Janji apa? Pada saat ini, suara dingin dan marah tiba-tiba terdengar, dan Guyu membanting meja dan berdiri. Fluktuasi mental yang kuat tiba-tiba meledak darinya seperti letusan gunung berapi. Bab 507 Naer hanya adikku. Di kelas-kelas 1, udara tiba-tiba menjadi tebal, kekuatan langit dan bumi dari berbagai atribut berkumpul dari segala arah dengan cepat menuju kelas ruang kelas. Di mata Guyu, ada 7 warna berkedip samar. Dengan aura kuat yang keluar dari tubuhnya dalam sekejap, bahkan Tang Wulin di sebelahnya merasa sedikit kesulitan bernapas. Begitu kuat, apakah ini kekuatan sejati Guyu? Tang Wulin selalu tahu bahwa ketika mereka berada dalam pertandingan atau konfrontasi, Guyu sebenarnya memiliki keberatan, dan hampir tidak mencoba yang terbaik, cahayanya hampir tertutup oleh dirinya sendiri. Tapi dia selalu tahu bahwa 1 lawan 1, dia seharusnya bukan lawan Guyu. Pada saat ini, aura Guyu tiba-tiba pecah, segera membuat takut semua orang. Bahkan Wu Shiduo, yang baru saja masuk ke kelas, kagum. Bukankah dia masih memiliki dering keempat? Mengapa momentum tubuh begitu kuat? Guyu. Semua orang hanya bercanda. Tang Wulin meraih tangan Guyu. Guyu menjabat tangannya, melepaskan telapak tangannya, dan berkata dengan dingin, aku bosan. Setelah dia berkata, dia duduk dengan ekspresi dingin. Bagaimana situasinya? Tang Wulin menoleh untuk melihat Xie Xie di sisi lain, apa situasinya? Siapa yang membuat Guyu marah?
Otot wajah Xie menegang, tetapi Su Xiaoyan di sisi lain hampir tertawa. Sulisi adalah yang paling jujur dan menunjuk langsung ke Tang Wulin sendiri. Aku? Tang Wulin tampak bingung, bagaimana mungkin? Aku tidak bersama Guyu kemarin. Xie menutupi wajahnya dengan tangannya, bos, bagaimana dengan Eki Mu? Aku tidak mengerti. Kata-katanya jelas. Tang Wulin bertanya dengan curiga. Tang Wulin, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Pada saat ini, Gu Yue menarik lengannya dan mengarahkannya ke arahnya. Ada apa? Tang Wulin menatap Gu Yu dengan curiga. Gadis itu kemarin, apakah adikmu? Adikku? Gu Yu menatapnya dengan mata membara. Ya, itu saudara perempuan saya. Meskipun itu bukan saudara perempuan sungguhan, tidak ada bedanya dengan saudara perempuan sungguhan. Saya menjemputnya dari jalan ketika dia masih kecil. Kata Tang Wulin. Adik saja. Gu Yu bertanya lagi. Kali ini Tang Wulin mengerti, dan tiba-tiba berkata sambil terkekeh, kenapa kamu? Stres? Adikku cantik. Tentu saja dia hanya seorang adik perempuan, tapi dia bisa jadi apa lagi? Dia baru berumur 12 tahun, oke? Jadi katakanlah, kalian binatang buas, tidak ada yang boleh merindukan adikku, atau aku akan memukulinya sampai mati. Kalimat terakhir jelas ditujukan kepada kelas. Aku baru berumur 12 tahun? Kamu sudah tumbuh dengan baik? Yang Nianxia tidak bisa membantu tetapi bergumam, dan kemudian dia melihat mata tajam Tang Wulin. Aku salah pemimpin regu, aku bisa menunggu sampai adik kita tumbuh menjadi 18 tahun. Kalau begitu kamu tunggu. Setelah Naer berusia 18 tahun, kamu bisa mengandalkan keterampilanmu. Tapi aku bisa mengingatkanmu bahwa Naer juga kami seorang siswa Akademi Serek, tapi dia ada di halaman dalam. Jadi, jika Anda ingin menjadi layak untuknya, bekerjalah keras untuk mengolahnya. Kata Tang Wulin sambil tersenyum. Aku akan ke halaman dalam. Pantas saja aku bisa masuk akademi. Ternyata dari halaman dalam. Pemimpin regu, kamu tidak baik hati. Metode motivasinya terlalu, tapi kuakui, aku akan bekerja keras. Masuk ke halaman dalam. Oke, semua tenang, mau masuk kelas. Tang Wulin melihat Wu Changkong masuk dari luar. Kemudian dia melirik Gu Yu di sebelahnya, ekspresi Gu Yu sudah banyak mereda, dan dia duduk dengan sikap genting tanpa mengatakan apapun. Tang Wulin menyentuh bahunya dengan ringan, dan tersenyum rendah. Bisakah aku mengerti kamu cemburu? Pergilah ke samping. Gu Yu menatapnya dengan pucat. Tang Wulin tertawa dan menggelengkan kepalanya, katakan padaku kamu anak muda seperti apa? Kita masih muda, dan yang terpenting adalah belajar dengan giat dan membuat kemajuan setiap hari. Kita belum berumur 15 tahun. Pergi. Apa yang aku pikirkan? Oke, aku tidak memikirkannya. Tang Wulin menahan senyum dan menoleh. Wu Changkong berjalan ke belakang podium dan melihat teman-teman sekelasnya, dia jelas merasa bahwa suasana hari ini agak aneh. Tetapi di kelas berikutnya, dia menemukan bahwa setiap orang dalam keadaan pikiran yang sangat baik hari ini, sangat penuh perhatian dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Sore ini kelas praktek mecha, siswa yang mendaftar tidak boleh terlambat. Kelas sudah selesai. Tang Wulin meregangkan tubuhnya. Sore harinya adalah kelas praktek mecha. Mereka sudah mempelajari beberapa dasar kontrol mecha. Ini lebih sulit dikendalikan daripada yang dibayangkan. Satu-satunya keuntungan adalah bahwa sebagai master jiwa, terutama master jiwa seperti dia, beban dan dampak mecha itu sendiri tidak akan banyak mempengaruhinya. Gu Yu, makan bersama di kafetaria nanti. Tang Wulin menyapa Gu Yu. 1, ya, jawab Gu Yu. Xie, Xiaoyan, Xinglan, Li Si, ayo pergi bersama. Tidak, aku akan pergi ke Tangmen pada sore hari. Aku akan pergi ke sana untuk makan. Xie yang pertama menolak. Sulisi berkata, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Sister Xinglan, Anda boleh memakannya. Su Xiaoyan berkata, saya punya sesuatu juga. Kelas desain saya malam ini sangat penting. Jika saya ingin makan, saya harus kembali dan bersiap dulu. Sore hari. Aku butuh kelas latihan mecha. Semuanya bersembunyi, orang-orang ini. Tang Wulin sedikit terdiam, dan hanya bisa pergi ke kafetaria bersama Gu Yu. Aku akan mengambilnya. Tang Wulin bertanya pada Gu Yu. Anda bisa makan apa saja. Gu Yu tampaknya telah benar-benar kehilangan amarahnya di pagi hari, nadanya tenang, dan bahkan Tang Wulin merasakan sentuhan kelembutan. Makan adalah masalah besar bagi Tang Wulin, dan angin bertiup, dan dia makan dengan bebas setiap hari. Tentu saja, nafsu makan Gu Yu tidak dapat dibandingkan dengannya.
Sampai Tanggulin selesai makan, Guyu tidak tahu kemana harus mengeluarkan serbet dan menyeka mulutnya. Dia melakukan gerakan ini secara alami, seolah-olah dia telah melakukan 1000 ratusan kali normal, tetapi Tanggulin terpana. Ayo, kembali dan istirahat sebentar, bukankah kamu masih ada kelas latihan di sore hari? Guyu berdiri dan keluar lebih dulu. Dia, apakah ada rasa krisis? Tanggulin menguraikan busur di sudut mulutnya. Cepat ikuti dia dan berjalanlah bersamanya. Ini adalah asrama kerja. Hening beberapa saat, hanya pintu Yuanen Yehui yang ditutup. Seharusnya sudah kembali. Tidak ada orang lain di asrama. Guyu, apa ada yang ingin kau katakan padaku? Ketika Tanggulin berjalan ke pintu asramanya, dia menahan Guyu. Tidak. Guyu menggelengkan kepalanya. Tanggulin tersenyum, Naer benar-benar hanya adikku. Guyu balas menatapnya, ingat apa yang kamu katakan. Setelah berbicara, dia kembali ke asramanya. Tanggulin menyentuh hidungnya dan kembali ke asrama. Meditasi adalah istirahat terbaik. Kelas latihan mecha memiliki tempat khusus, terletak di sudut barat daya Akademi Serek. Lapangan percobaan. Hanya ada selusin siswa di kelas 1 yang mendaftar untuk kelas praktek mecha. Saat ini, mereka telah berkumpul dan berdiri berbaris. Guru yang mengajari mereka kelas praktek adalah seorang pria paruh baya yang tinggi. Nama belakang guru adalah Duan Shang. Halo guru. Di bawah kepemimpinan Tanggulin, semua orang memberi hormat pada Duan Shang. Duan Shang berkata dengan sungguh-sungguh, hari ini kita akan melanjutkan pelatihan kontrol dasar dari kelas praktik mecha. Oke, naiki mecha Anda dan nyalakan peralatan komunikasi. Ya. Semua orang berbalik dan berlari ke mecha mereka. Mecha yang digunakan untuk pelatihan semuanya berwarna putih, mecha paling dasar, setinggi 12 meter, beratnya 10 ton, tanpa senjata, dan baju besi sedang. Pelindung dada di dada mecha terbuka untuk memperlihatkan kokpit di dalamnya, dan semua orang perlu naik ke dalamnya. Tanggulin memasuki kokpit mechanya, menekan tombol dengan terampil, penutup dada ditutup, helm terselubung, dan cincin logam yang sesuai ditutup untuk memperbaiki anggota tubuhnya. Di depan kedua tangan, ada keyboard kecil. Anda dapat menekan keyboard untuk melakukan beberapa kontrol tambahan. Metode pengendalian utama mecha kontemporer masih mengontrol dengan tindakannya sendiri. Dorong armor melalui core array dan linkage axis. Semua aspek fungsi mecha diaktifkan melalui keyboard di bawah telapak tangan. Perangkat komunikasi nomor 1 dihidupkan. Tanggulin menyalakan perangkat komunikasi di match-nya. Saluran publik Unicom. Segera, 15 siswa yang mengambil kelas praktek mecha semuanya dimulai. Oke. Kontrol mecha dan keseimbangan adalah yang paling penting. Seperti yang saya katakan di pelajaran terakhir, pertama-tama Anda harus memperlakukan mecha sebagai diri Anda sendiri, sebagai perpanjangan dari tubuh Anda. Bagaimana Anda bisa membuat kontrol mecha fleksibel? Pertama-tama, Anda sendiri bersikaplah fleksibel. Merasa tinggi Anda sudah 10 meter. Alat bantu match kami sangat sensitif. Sedikit gerakan Anda akan mempengaruhi aksinya. Oleh karena itu, dalam proses manipulasi, pertama-tama kami memerlukan ini keseimbangan dan presisi. Mari kita mulai melakukannya dengan saya. Angkat kaki kiri saya. Bab 508 Kontrol Mecha. Di awal mempelajari kontrol mecha, semua adalah kontrol paling dasar, tetapi sangat penting. Dengan kebugaran fisik Tanggulin, butuh 2 kelas untuk menemukan keseimbangan mecha. Seperti yang dikatakan Guru Duan, pertama-tama Anda harus membuat diri Anda merasa bahwa Anda telah menjadi setinggi 10 meter, dan kemudian mencari keseimbangan itu. Dia juga satu-satunya siswa yang tidak jatuh selama kelas latihan pertama. Mengontrol mecha sudah pasti merupakan tugas individu. Ketika mecha terkontrol, bahkan ketegangan otot pun akan mempengaruhi kendali mecha tersebut. Oleh karena itu, setiap gerakan halus tubuh harus dikontrol dengan sangat akurat agar mecha tersebut patuh. Misalnya, saat otot lengan kencang, maka permukaan armor mecha akan cepat menutup. Jika dilengkapi dengan senjata, tindakan ini bahkan dapat disesuaikan dengan penembakan sinar jiwa yang dipandu melalui program. Kontrol mecha sebenarnya adalah kontrol setiap detail tubuh mereka oleh divisi mecha. Hanya dengan melakukan ini dengan baik kita dapat mengontrol mecha dengan lebih baik. Baiklah, kelas praktik hari ini hampir tiba. Akhirnya, siapa yang akan menunjukkan kepada kita gerakan yang relatif rumit? Kamu bisa melakukannya sesuai keinginanmu. Suara Guru Duan terdengar melalui komunikator. Tanggulin mengendalikan mechanya untuk melompat ke tempat. Guru Duan, saya ingin mencobanya. Oke, Anda datang. Duan Shang mengendalikan mechanya untuk mundur dan mengosongkan lapangan percobaan. Ruang tengah.
Dia sangat puas dengan Tang Wulin sebagai ketua kelas. Setelah mengajar kelas praktek mecha selama bertahun-tahun, Tang Wulin adalah orang pertama yang berpartisipasi dalam kelas praktek mecha sebagai ketua kelas. Secara umum, pemantau dari hampir semua kelas di halaman luar akan dapat memasuki halaman dalam di masa mendatang. Oleh karena itu, sebagian besar energi mereka ditempatkan pada pembuatan baju besi perang dan kultivasi mereka sendiri. Tang Wulin menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi terhadap mecha, dan dia memang sangat berbakat. Dengan kemampuan fisik yang luar biasa dan kemajuan pesat, dia adalah yang paling puas di antara siswa yang telah diajarkan Duan Shang kepadanya. Hingga saat ini, ia baru mengambil 3 kelas praktik mecha, tetapi Tang Wulin pada dasarnya telah menguasai beberapa keterampilan keseimbangan mecha dan kontrol mecha. Jika ia berkembang dengan kecepatan seperti itu, ia setidaknya harus dapat mencapainya setelah 1 tahun akademik. Mecha kuning adalah level. Hanya 1 tahun. Ini pencapaian yang sangat mengesankan. Tang Wulin mengangkat kakinya dan mengendalikan mechanya untuk berjalan dengan mantap ke tengah lapangan. Hanya melihat kemajuan mechanya, Duan Shang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangguk secara diam-diam. Sangat bagus, kontrol keseimbangannya sangat bagus. Tang Wulin berjalan ke tengah dan berdiri diam, menarik napas dalam-dalam, dan menenangkan dirinya sebanyak mungkin untuk mencapai level roh. Kekuatan mental dari alam laut menyimpang, memungkinkan persepsinya untuk menutupi seluruh mecha. Melebur menjadi satu, dia terus berkata dalam hati. Mengangkat lengannya, menendang kakinya, menarik kembali, satu persatu gerakan dasar. Dia tidak berpuasa, tetapi dia sangat serius dan mantap. Setiap tindakan dilakukan dengan sangat standar. Gerakan-gerakan ini tidak sulit, tetapi yang penting, sebagai pemula, standar untuk menyelesaikan gerakan-gerakan dasar ini sudah menunjukkan peningkatan dari pelajaran praktis tersebut. Setelah melakukan semua gerakan dasar, kecepatan mecha putih yang dikendalikan oleh Tang Wulin tiba-tiba menjadi bahagia. Kaki kiri mengambil setengah langkah ke kiri, tubuh berputar dengan keras, dan kaki kanan mundur, mengambil langkah kecil yang luar biasa. Mecha sedikit kehilangan keseimbangan dan bergerak sedikit, tetapi dengan cepat ditarik kembali di bawah kendali Tang Wulin. Dia terus menggunakan langkah-langkah kecil satu persatu, dan dia mulai berjalan di sekitar tengah lapangan percobaan. Itu jauh lebih cepat dari gerakan dasar sebelumnya, tetapi tidak terlalu cepat, tetapi langkah kecil itu membuat gerakan mecha halus dan mengalir, tanpa penyumbatan. Ini adalah... Duan Shang menyipitkan matanya sedikit, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Gerakan Tang Wulin tidak rumit, terlihat sangat sederhana, tetapi mereka merasa bahwa itu adalah semacam gerakan yang sangat cocok untuk dihindari. Ciri terbesar dari gerak kakinya adalah tidak adanya keteraturan. Tanpa keteraturan, tidak mudah ditangkap musuh. Tidak buruk. Ini adalah jenis gerak kaki non-arah, meskipun masih agak tersentak-sentak, sangat sulit bagi pemula untuk melakukannya. Cukup seorang jenius dalam manipulasi mecha. Tang Wulin sendiri tenggelam dalam kendali mecha, dan apa yang dia ambil sekarang adalah versi sederhana dari jejak hantu. Dengan kemahirannya dalam mecha, tidak mungkin untuk sepenuhnya menyadari gerakan hantu, dan ukuran mecha tersebut terlalu besar, dan persendiannya tidak dapat dibandingkan dengan persendian tubuh manusia yang sebenarnya. Di luar. Meski begitu, dia bisa dengan jelas merasakan keakraban antara dirinya dan mecha di bawah gerak kaki. Setelah beberapa saat, mecha Anda sendiri dapat diselesaikan, tampaknya kontrol mecha ini masih perlu lebih banyak latihan. Jika Anda berlatih lebih banyak, Anda secara alami akan menjadi ahli. Mecha adalah produk tertinggi dari teknologi modern, dan baju besi perang adalah produk perpaduan master jiwa dan teknologi modern. Keduanya berbeda, masing-masing memiliki jalannya sendiri. Tang Wulin menyukai mecha sejak dia masih kecil, dan ketika dia berpikir bahwa dia akan dapat memiliki mecha sendiri, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Setelah pertunjukan, Duan Shang memuji Tang Wulin tanpa ragu-ragu. Sudah malam ketika dia meninggalkan tempat pembuktian mecha. Tang Wulin hendak kembali untuk mandi, dan kemudian melanjutkan melatih kekuatan jiwa di tempat eksklusifnya. Tapi saya melihat orang yang tidak terduga di asrama kerja belajar. Tidak tinggi, dengan senyum lembut di wajahnya, Kuo Xiaosu menunggunya di asrama Tang Wulin. Halo. Tang Wulin tidak tahu harus memanggil apa pria di depannya. Kuo Xiaosu tersenyum dan berkata, ikutlah denganku, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Setelah berbicara, dia berjalan keluar. Kuo Xiaosu adalah senior di sekte Tang, dan Tang Wulin senang. Dia merasa memiliki sekte Tang. Keterampilan Suantian dari sekte Tang lah yang mempercepat peningkatan kekuatannya sebelum akhirnya diterima di Akademi Serek.
Tang Wulin tahu tentang latihan Xie dengan guru aula Mintang Sekte Tang Liang Xiaoyu. Mungkinkah Sekte Tang menemukan dirinya untuk melatih dirinya sendiri? Pria di depanku memberi diriku perasaan yang sangat kuat dan tak terduga. Ketika dia berjalan ke hutan, Kuo Xiaosu berhenti dan berkata, "Halo Wulin, saya berbicara dengan Anda atas nama Tang Sekte." Senyumannya memudar dan dia menjadi sangat serius. "Katamu?" Tang Wulin bertanya dengan tegas. Kuo Xiaosu berkata, "Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan balai dalam Tangmen, Do Huntang?" Douglas? Tang Wulin tidak tahu banyak tentang aula dalam Tangmen. Kuo Xiaosu mengangguk, aula pertarungan jiwa adalah aula inti dari Sekte Tang. Dapat dikatakan sebagai tempat bagi Sekte Tang untuk melatih talenta terbaik di masa depan. Pada saat yang sama, balai pertarungan jiwa juga memikul beberapa tugas yang paling penting dan sulit dari Sekte Tang. Bergabunglah dengan Do Huntang, Anda kemungkinan besar akan menghadapi beberapa musuh yang sangat licik di masa depan. Tetapi juga, bergabung dengan Do Huntang, Anda akan menerima dukungan penuh dari Sekte Tang untuk meningkatkan diri Anda. Kami mengamati bahwa yayasan Anda sangat kuat dan berbakat luar biasa, memiliki cincin jiwa darah yang sangat langka. Setelah rekomendasi Menari Langit, kami memutuskan untuk menyerap Anda ke dalam semangat juang gereja. Sekarang tergantung pendapat Anda. Tang ada 3 aula di pintu itu, aula arwah juang, aula penegakan hukum, dan aula pemujaan. Tang Wulin sudah lama mendengarnya. Tetapi tidak sepenuhnya jelas apa yang bertanggung jawab atas 3 ruang bagian dalam. Balai Penegakan Hukum memahaminya dengan baik dan bertanggung jawab atas penegakan hukum internal Sekte Tang, mengoreksi kesalahan anggota, dan sebagainya. Aula ibadah haruslah orang yang kuat dengan tingkat kultivasi tertentu sebelum mereka dapat memasuki ruang ibadah. Hanya Do Huntang yang paling sulit dimengerti. "Menir Kuo, bisakah Anda memberitahu saya situasi Do Huntang secara detail?" tanya Tang Wulin. Bab 509 Aula Pertarungan Jiwa, Petarung Putih. Kuo Xiaosu berkata dengan tegas, "Aku hanya dapat memberitahumu bahwa Soul Fighting Hall adalah inti sebenarnya dari Sekte Tang, tetapi karena banyak rahasia yang terlibat, aku tidak dapat memberitahumu banyak hal sebelum kamu benar-benar bergabung dengan Soul Fighting Hall. Aku bisa yang ingin saya katakan adalah bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak adil, dan ada banyak kejahatan yang tersembunyi dalam kegelapan, dan banyak hal yang tidak dapat ditangani oleh federasi, dan balai semangat juang kita menangani hal-hal ini. Kita tidak pernah kami mengiklankan keadilan, tapi kami membela yang lemah dan menyingkirkan kejahatan. Misalnya, musuh terbesar Soul Fighting Hall kami adalah guru roh jahat yang pernah Anda temui." Mendengar 3 kata Tuan Roh Jahat, mata Tang Wulin tiba-tiba kental. Molan akhirnya mendapatkan hidupnya kembali. Tapi konon masih ada gejala sisa, dan dia tidak bisa lagi menjadi kondektur kereta. Sekarang dia terlibat dalam beberapa pekerjaan sipil di Balai Administrasi Kota Tiandou. Meskipun federasi memberinya banyak penghargaan, beberapa cedera yang dideritanya tidak dapat disembuhkan. Evil Soul Master menganggap kehidupan manusia sebagai suatu keharusan, dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. "Oke, saya bersedia bergabung." Tang Wulin membuat keputusan setelah memikirkannya beberapa saat. Sejarah Sekte Tang ditakdirkan menjadi institusi jahat. Sejak usia sangat muda, Tang Wulin telah mendengar banyak legenda tentang Sekte Tang. Ini adalah akar dari kesediaannya untuk bergabung dengan Sekte Tang. Penjelasan sederhana Kuo Xiaosu kepada Sekte Tang membuat Tang Wulin secara samar-samar mengklarifikasi tujuan masa depannya. Jadi, dia memutuskan untuk bergabung. Kuo Xiaosu sedikit tersenyum, "Selamat bergabung. Sekarang Anda telah memutuskan untuk bergabung, saya dapat memberitahu Anda sesuatu tentang Do Huntang. Do Huntang kami tidak diklasifikasikan menurut keseluruhan Sekte Tang. Anggota Do Huntang disebut fighter. Ada 4 level, yaitu petarung putih, petarung kuning, petarung ungu dan petarung berkulit hitam. Saat ini terdapat sekitar 200 petarung di Fighting Soul Hall. Sebagai pendatang baru, Anda langsung berstatus petarung berkulit putih. Karena petarung tersebut ada di untuk kontribusi luar biasa yang dibuat oleh Sekte Tang, setiap pejuang dapat menerima poin kontribusi dasar setiap bulan. Satu-satunya persyaratan dari Fighting Soul Hall untuk pejuang adalah menyelesaikan 3 tugas dalam setahun. Untuk anggota Anda yang masih belajar di akademi, setiap tahun cukup selesaikan tugas 1 kali. Tugas itu akan dihargai. Pada saat yang sama, pejuang aula semangat juang dapat menikmati beberapa kekuatan yang tidak dimiliki aula lain. Tapi saya harus mengingatkan Anda bahwa dalam proses melakukan tugas itu, kemungkinan akan menghadapi bahaya. Bahkan jika tugas tidak dapat diselesaikan, Anda harus menggunakan keselamatan Anda sendiri, itu penting.
Saya menyarankan bahwa saat Anda masih di akademi di masa depan, setiap kali Anda menyelesaikan tugas, Anda harus menaruhnya di liburan, karena tugas itu membutuhkan waktu. Bagus. Tang Wulin setuju. Ikutlah denganku dan daftar di markas besar. Tang Wulin mengikuti Kuo Xiaosu ke markas kota Tangmen Srek. Di bawah kepemimpinan Kuo Xiaosu, dia datang ke daerah yang belum pernah dia dekati sebelumnya. Setelah pemeriksaan berlapis, masuk ke area bawah tanah. Ini adalah perlengkapan petarungmu. Ingat, petarung kami di Hall of Souls hidup dalam kegelapan, dan dunia luar tidak mengenal kami. Oleh karena itu, kapanpun kamu melakukan tugas, kamu harus menyembunyikan dirimu sebanyak mungkin. Identitasnya. Untuk menghindari pembalasan oleh kekuatan musuh. Kuo Xiaosu menyerahkan nampan kepada Tang Wulin. Beberapa hal ada di nampan. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa. Terlihat agak retro. Kainnya memiliki tekstur metalik yang keren tanpa garis. Ada jubah putih di luar baju besi putih. Ada juga topeng metal berwarna putih, yang hanya memperlihatkan matanya. Mengenakan setelan ini, bahkan orang yang biasanya sangat dekat pun tidak akan bisa mengenali warna aslinya. Sebuah token, seputih giok, dari bahan yang tidak diketahui, dengan fluktuasi energi yang aneh di dalamnya. Ini adalah lencana petarung putih. Biasanya dapat dibawa bersama. Dengan lencana petarung, Anda dapat meminta bantuan di mana saja. Selama Anda menekan tombol di atas, dapat diterima oleh anggota Aula Jiwa dalam radius 100 km. Sinyalnya akan buru-buru menyelamatkanmu secepatnya. Ada juga anggota Tang Sekte di atas level pengelola Aula Dalam, juga bisa menerima sinyal mara bahaya. Di saat yang sama, kamu juga bisa menerima sinyal orang lain. Begitu sinyal diterima, apakah kamu sudah masuk apapun yang Anda lakukan, Anda harus pergi ke rekan penyelamat sesegera mungkin. Dimengerti. Tang Wulin mengangguk. Untuk bergabung dengan Aula Semangat Juang secara mengejutkan, Anda masih muda. Pada kenyataannya, Anda tidak diizinkan untuk melakukan tugas apapun. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah bekerja keras untuk meningkatkan diri sendiri. Dari pejuang putih menjadi pejuang kuning, Anda perlu meningkatkan ke baju besi pertempuran. Guru, Anda dapat menyelesaikan setidaknya 10 tugas pada saat yang sama sebelum Anda dapat dipromosikan. Tingkatan yang berbeda memiliki poin kontribusi dasar yang berbeda. Tugas yang dapat diselesaikan berbeda. Pada saat yang sama, dukungan dari sekte Tang berbeda. Tang Wulin tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Berkata, Menir Kuo, apakah Anda mempercayai saya seperti itu? Izinkan saya bergabung dengan Hall of Souls tanpa penilaian apapun. Jika sebuah organisasi tidak cukup ketat, saya khawatir akan ada masalah. Kuo Xiaosu sedikit tersenyum, saya adalah kepala markas besar Tangmen Srek dan juga kepala dari Douhun Hall. Sejak Anda memasuki Tangmen, penilaian Anda telah dimulai. Kami telah mengintegrasikan semua item penilaian dan lulus setelah evaluasi bertahun-tahun, saya memutuskan untuk merekrut Anda untuk bergabung dengan Hall of Souls. Anda tahu, mitra Anda tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan Hall of Souls, karena mereka belum cukup bekerja. Dan Anda benar-benar menambah poin, itu tidak peningkatan kekuatan pribadi Anda adalah kinerja Anda ketika Anda bertemu gangster di Soul Gui dan C-Train 2 kali. Serahkan diri Anda dan jangan pernah mundur saat menghadapi musuh yang kuat. Ujian Anda membuat kami sangat puas. Awalnya bergabung dengan Soul Fighting Hall tunduk pada penilaian. Tetapi karena kinerja Anda yang luar biasa, ujian ini dikecualikan dari Anda. Jadi, jangan berpikir bahwa bergabung dengan Douhun Tang itu mudah. Anda cukup baik. Hati Tang Wulin terkejut, dan dia tidak mengharapkan semua tindakannya di sekte Tang. Semua tahu. Ayo, biarkan aku membawamu mengalami sumber daya khusus yang dimiliki Douhun Tang kami. Kuo Xiaosu membawa Tang Wulin ke sebuah ruangan di dalam, ruangan itu tertutup, dan perlahan-lahan tenggelam. Ini sebenarnya adalah lift besar dengan ruangan sebagai area. Lift berhenti dan sebuah koridor muncul. Kuo Xiaosu berjalan di depan. Bawa Tang Wulin ke bagian terdalam. Sebuah pintu muncul di depan mereka, pintu itu terlihat seperti terbuat dari perunggu dengan banyak pola misterius di atasnya. Dalam penelitian sains dan teknologi luar angkasa, Spirit Spreading Pagoda dan Federasi memiliki karakteristiknya masing-masing. Dan sekte Tang kita juga memiliki hasil penelitian luar angkasa eksklusifnya sendiri. Setelah Anda masuk, Anda dapat melihat ke dalam dan menemukan tempat yang Anda butuhkan. Akan ada elektronik suara itu mengingatkanmu waktu untuk keluar. Ketika waktunya tiba, kamu bisa pergi secara alami. Diperkirakan itu 12 jam. 12 jam? Tang Wulin menghitung dalam hatinya, 12 jam kemudian, itu akan menjadi pagi-pagi besok, tetapi tidak ada penundaan di kelas.
Oke. Kuo Xiaosu tidak menjelaskan di mana itu, dan Tang Wulin mendorong masuk. Pintu besi yang besar itu sangat berat. Ketika pintu besi itu terbuka, ada sebuah portal yang berkedip di belakangnya, sebuah portal yang berkedip dengan sinar cahaya yang aneh, dan di atas portal tersebut, terdapat 3 karakter besar, Dou Soul Hall. Tempat ini memang eksklusif untuk Dou Huntang. Menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan kekuatan roh di tubuh, dengan sedikit hati-hati, Tang Wulin melangkah ke pintu kedua. Dalam sekejap, dunia berputar, segala sesuatu di sekitarnya tampak seperti ilusi, semuanya berbeda. Cahaya dan bayangan berputar di sekelilingnya, dan rasa pusing yang hebat membuat lautan roh Tang Wulin memiliki rangsangan yang kuat. Untungnya, kali ini tidak berlangsung lama, dengan kilatan cahaya, dia sudah muncul di suatu ruang. Masih berupa terowongan, sepertinya terowongan ini tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Berbalik dan melihat ke pintu yang baru saja dia masuki. Portal telah menutup dengan tenang, akhirnya mengembun menjadi sedikit cahaya, dan menghilang. Aku belum makan malam ini. Ini adalah pikiran pertama Tang Wulin saat ini. Lupakan saja, jika kamu datang, kamu akan aman, kamu hanya bisa lapar selama 1 malam. Koridor seperti ruang bawah tanah ini lebarnya sekitar 5 meter, dan ada beberapa portal di kedua sisinya. Tang Wulin masuk ke dalam, dan portal pertama di sebelah kiri bertuliskan, Istana Pahlawan. Hall of Heroes? Bukankah ini tempat Anda mencoba saat pertama kali bergabung dengan sekte Tang? Bisakah kamu memasuki aula pahlawan dari sini? Tang Wulin tidak ingin masuk, tetapi terus berjalan mundur. Di belakang, dia melihat nama yang familiar. Ruang desain, ruang manufaktur, ruang tempa, ruang latihan mecha, ruang fusi armor pertempuran, ruang pelatihan master jiwa tanaman. Ada tanda di setiap portal ini adalah area internal yang digunakan oleh sekte Tang untuk pelatihan. Saya tidak tahu perbedaan antara tempat-tempat ini dibandingkan dengan Akademi Shrek. Sambil memikirkannya, Tang Wulin pertama-tama memilih ruang pelatihan master jiwa tumbuhan pertama kali dia datang ke sini, dia memutuskan untuk lebih konservatif. Bab 510 Manfaat Aula Semangat Juang. Tang Wulin tertegun begitu dia memasuki ruang pelatihan master jiwa tanaman. Apakah ini sebuah ruangan? Tidak, setelah membuka pintu, dia menemukan dirinya berjalan ke dalam hutan yang luas, hutan yang besar dan lebat. Tidak ada jalan di dalam hutan, hanya ada pepohonan yang menjulang tinggi dan tumbuh-tumbuhan subur yang tak terhitung jumlahnya. Nafas kehidupan yang kaya tampaknya meningkatkan vitalitas manusia hanya dengan bernafas. Suara serangga dan burung terdengar, semuanya begitu nyata. Hati Tang Wulin bergerak, dan dia tiba-tiba merasakan seperti apa tempat ini, seperti platform kenaikan menara spiritual. Platform Ascension mensimulasikan hutan besar Stardou, apakah juga di sini? Berbeda dengan Shenglingtai, vitalitas di sini lebih kaya, dan vegetasi lebih subur. Meski ruang pelatihan eksklusif Akademi Shrek bagus, namun dari segi kekayaan aura kehidupan hanya sepertiganya saja di sini, jika bisa terus berlatih di sini pasti akan mendapat hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Jangan berani mengabaikan, untuk pertama kalinya Tang Wulin duduk bersila dan menempatkan dirinya dalam kondisi meditasi, ia tidak ingin melepaskan kesempatan yang begitu baik. Menutup, berkonsentrasi. Apa yang dia rasakan adalah nafas kehidupan makhluk-makhluk di sekitarnya, dan segera, dia sendiri menyatu dengan nafas kehidupan dan memasuki kondisi meditasi. Waktu selalu berlalu dengan cepat selama meditasi, tiba-tiba, sepertinya ada sentuhan dalam kegelapan, dan tanpa sadar Tang Wulin membuka matanya. Dia terkejut menemukan bahwa dia tidak lagi berada di hutan besar tempat dia sebelumnya berkultivasi, tetapi datang ke tempat di mana dia baru saja memasuki dunia luar angkasa di Soul Fighting Hall, dan pintu cahaya ketika dia datang sudah terbuka di depannya. Apakah ini berarti sudah waktunya? Tang Wulin tiba-tiba mengerti. Pada saat ini, dia hanya merasa segar, kekuatan roh di tubuhnya mengalami peningkatan yang nyata, setidaknya 2 kali lipat dari area latihan eksklusif Akademi, dan darah dan auranya sendiri tampak sedikit lebih murni, darah dan darah. Kekuatan itu sepertinya menjadi semakin kuat. Apakah ini akibat dari dibaptis dengan nafas kehidupan? Tempat yang bagus. Tang Wulin diam-diam mengagumi. Sekte Tang layak menjadi sekte yang telah ada selama 20.000 tahun, dan latar belakangnya yang mendalam sama sekali tidak kalah dengan pagoda penyebaran roh. Melangkah ke gerbang cahaya, mata Tang Wulin berubah di latar depan, dan setelah menderita vertigo lagi, dia datang ke gerbang perunggu asli. Kuo Xiaosu sudah ada di sana menunggunya, dia tersenyum saat melihatnya keluar. Bagaimana perasaanmu? Kuo Xiaosu bertanya. Tang Wulin berseru, luar biasa. Perasaan berlatih di sini sangat bagus.
Jika saya bisa terus berlatih di ruang pelatihan Master Jiwa Nabati, saya hampir yakin bisa mencapai kekuatan jiwa level 40 dalam setahun. Kuo Xiaosu tersenyum tipis dan berkata, sebenarnya, akan sia-sia membiarkanmu berlatih di sini dan memilih untuk berlatih kekuatan jiwa. Membuang-buang. Kenapa? Tang Wulin bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan tahu kapan kamu keluar denganku. Kuo Xiaosu berjalan keluar dengan Tang Wulin. Keduanya telah keluar dari sekte Tang kali ini, dan langit di luar masih gelap. Ini belum cerah. Kalau begitu aku seharusnya berlatih kurang dari 12 jam. Tanya Tang Wulin. Kuo Xiaosu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, di ruang Dou Huntang, kamu berlatih selama 12 jam. Namun, di dunia luar, hanya 1 jam telah berlalu. Tang Wulin tercengang, beberapa tidak mengerti. Arti Kuo Xiaosu. Ruang aula semangat juang bukan hanya ruang, tetapi juga waktu. Di sana, aliran waktu akan melambat, dan akan ada beberapa perubahan dalam karakteristik kehidupan manusia. Waktu adalah sekitar 1 hingga 12. Dengan kata lain, Anda berlatih di dalamnya. 12 jam, sebenarnya, hanya 1 jam telah berlalu di dunia luar. Bergabunglah dengan Anda menggunakan 12 jam ini untuk melatih keterampilan tempur? Berlatih menempah? Bukankah mungkin untuk berbuat lebih banyak? Jadi, lain kali Anda datang, jangan bersikap murni ini sedikit penundaan dalam pengembangan kekuatan jiwa. Mata Tang Wulin membelalak saat dia mendengarkannya. Ini, bagaimana situasinya? Perubahan laju aliran waktu? 1 jam sama dengan 12 jam? Ini tidak bisa dibayangkan. Tang Wulin sangat terkejut saat ini. Seperti yang dikatakan Kuo Xiaosu, jika dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengembangkan keterampilan itu, dia bisa berbuat lebih banyak. Detak jantungnya semakin cepat. Guru Hall, bukankah itu berarti jika Anda telah berlatih di sana, 1 tahun berkultivasi setara dengan 12 tahun berkultivasi di luar? Kuo Xiaosu tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak kemudian dihitung. Karena kehususan ruang itu, jika Anda memasukinya terlalu lama, akan berasimilasi dengan ruang dan waktu di sana. Jika tanda-tanda vital berubah terlalu banyak, tidak dapat dibalik. Begitu tanda-tanda vital Anda dan karakteristik dunia itu bertepatan, kemudian, setelah Anda keluar lagi, laju penuaan Anda akan meningkat 12 kali lipat. Karena itu, setelah kita hitung, waktu maksimum bagi setiap orang untuk masuk 1 kali adalah 12 jam. Maka akan membutuhkan setidaknya 1 minggu untuk masuk. Dengan cara ini, tanda-tanda vital Anda masih ada di dunia kita dan tidak akan terpengaruh. Tang Wulin menghembuskan napas, ternyata memang begitu, kataku, jika kamu bisa lama di sana, itu akan sangat buruk. Kuo Xiaosu tersenyum dan berkata, kamu pada usia ini, dan ada terlalu banyak hal untuk dipelajari, dan itu pasti akan menyita seluruh waktumu. Dan manfaat dari Soul Fighting Hall kami adalah dapat memberi Anda waktu kultivasi 11 jam lagi per minggu, dan kondisi kultivasi kami di sini sangat baik, dengan tempat kultivasi terbaik di benua. Semua aspek. Jadi, seminggu sekali. Datanglah pada waktu Anda sendiri. Manfaatnya sangat menakjubkan. Tang Wulin berseru dari hati, aku benar-benar tidak menyangka bahwa sekte Tang kita memiliki kendali yang begitu kuat atas ruang dan waktu. Kuo Xiaosu mengatakan, tapi ini semua kekuatan eksternal. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda harus lebih mengandalkan diri sendiri. Rute kultivasi Anda saat ini berjalan dengan sangat baik, tetapi perubahan kenaikan garis keturunan Anda sendiri tidak dicatat dalam sejarah Master Jiwa Daratan. Anda harus lebih berhati-hati dalam proses kultivasi, dan Anda dapat menanyakan pertanyaan apapun yang tidak Anda mengerti. Ya, terima kasih Hall Master. Tang Wulin berkata dengan hormat. Silakan. Datang lagi minggu depan. Mengenai Anda menjadi pejuang aula semangat juang, harap merahasiakannya. Anda tidak perlu terburu-buru untuk menyelesaikan tugas Anda. Mari kita bicarakan tentang hal itu saat tahun ajaran kedua Anda selesai. Bagus. Dengan waktu kultivasi 11 jam ekstra per minggu dan tempat latihan terbaik, hati Tang Wulin menjadi panas. Ya. Dia benar-benar merasa tidak punya cukup waktu sekarang, terutama ketika dia memutuskan untuk. Apalagi setelah mempelajari Mecha Control. Mecha Control juga memiliki banyak skill. Butuh waktu lama untuk berlatih. Tang Wulin masih berkutat dulu berapa banyak waktu yang akan dialokasikan untuk Mecha ke depannya pelatihan. Selain kelas latihan Mecha tetap, apakah Anda perlu menambahkan waktu latihan tambahan? Namun, dia masih harus berlatih pertarungan, penempaan, dan kekuatan jiwa yang sebenarnya. Setiap item membutuhkan waktu. Bagaimana cara mengalokasikan waktu menjadi masalah yang dihadapinya.
Tapi sekarang, dengan 11 jam lebih ini, pemecahan masalah akan jauh lebih mudah. Pelatihan mecha, penempaan, dan pelatihan tempur yang sebenarnya semuanya dapat ditempatkan di ruang aula semangat juang. Dia masih ingat dengan jelas bagaimana perasaannya ketika dia mencoba di aula pahlawan. Itu adalah tekanan yang cukup kuat. Dan Anda juga bisa bermain melawan pria kuat paling terkenal dalam sejarah sekte Tang dan merasakan kesenjangan antara Anda dan mereka. Ini sungguh luar biasa. Hidup Tang Wulin dihabiskan dengan belajar dan berlatih yang intens dan memuaskan. Semua orang di kelas-kelas 1 bekerja keras. Ini adalah pertama kalinya Wu Changkong menjadi guru di Akademi Shrek, tetapi Shen Yi bukanlah kelas 1. Dia menemukan bahwa dibandingkan dengan kelas yang dia bawa terakhir kali, para siswa di kelas 1 bekerja terlalu keras. Tidak perlu pengawasan sama sekali, dan kemajuan setiap orang bisa dirasakan hampir setiap hari.